Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya, sekali lagi karena rahmatnya kita bisa menjalankan ibadah puasa. Sebagian kita ini mungkin tidak sadar dengan keutamaan Ramadan. Ketidaksadaran itu membuat dia tidak mensyukuri Ramadan. Dan karena dia tidak mensyukuri Ramadan, dia terhalangi dari banyak rahmat Allah di bulan Ramadan. Ingat dengan hadis Talha bin Ubaidillah, supaya kita sadar nikmat Ramadan ini dan kita senantiasa mensyukuri, kita bisa masuk ke hari ke-21. Sebagian saudara kita sudah mati sebelum Ramadan. Bahkan tadi ada teman cerita di mobil, kalau sahibnya ya baru umur 40 tahun lebih sedikit sudah tewas, meninggal dunia karena jantung itu macam-macam. Allah masih memberikan kesempatan kita hidup. Di hadis Talha bin Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah bermimpi. Dia cerita, ka'anni inda babil jannah, seakan-akan aku berada di pintu surga dalam mimpinya. Fa kharaja kharij minal jannah, lalu ada yang keluar dari surga. Talha cerita dia itu sempat berjumpa dengan dua orang yang masuk Islam di masa Rasulullah SAW. Dua orang yang masuk Islam. Yang satu lebih semangat beribadah, yang satunya biasa-biasa. Kita sendiri melihat teman-teman kita, ada yang semangat ibadah, ada yang biasa-biasa. Talha melihat nih dua orang ini masuk Islamnya bareng. Yang satu semangat beribadah, yang satu biasa-biasa aja. Yang semangat dan rajin beribadah ini tewas di medan perang, mati syahid. Kemudian yang satunya masih dikasih kesempatan oleh Allah umur setahun, matinya setahun setelah temannya yang mati syahid meninggal. Kata Talha bin Ubaidillah, ketika aku di pintu surga itu, aku melihat dua orang itu. Dua orang itu ada di pintu surga bersama aku. Tahu-tahu keluar orang dari surga memanggil yang mati kedua, yang tidak semangat beribadah, yang biasa-biasa aja ibadahnya. Itu disuruh masuk. Padahal yang mati syahid ada di situ. Setelah beberapa waktu keluar lagi tuh orang memanggil yang mati syahid. Masuk. Talha nungguin. Kemudian keluar lagi dia ngomong. Keluar ketika dia mengatakan kepada Talha, sampailah hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, mimma ta'jabun, apa yang membuat kalian takjub dengan ceritanya Talha? Mereka terus terang, ya Rasulullah, tuh dua orang itu, yang satu mati syahid dan lebih semangat beribadah, kok masuk surganya terlambat, malah lebih dulu yang biasa-biasa mati. Nih kalau kita bicara kesuksesan, kemenangan seseorang dalam kehidupan ini, maka kita berpikir, kok bisa? Seorang alim ulama mengatakan, la ta'jabanna min halikin kaifahu. Engkau itu jangan takjub bagaimana orang bisa hancur hidupnya, nggak perlu takjub. Orang nggak sukses, nggak berhasil, nggak perlu kau takjub. Tapi yang perlu kau heran, gimana orang itu bisa sukses? Kok bisa di masa fitnah dia bisa menjaga agamanya? Itu yang perlu kau tanyakan. Kalau orang jadi rusak, jadi narkoba, apa perlu kita heran?
Kok bisa ya fulan kena narkoba? Gak usah heran, banyak yang kena narkoba. Tapi kau melihat di antara pemuda-pemuda ada yang rajin ke masjid, kini yang bikin kita heran. Masya Allah, ini anak muda sohibnya ke lapangan main futsal, dia datang ke rumah Allah. Kok bisa? Kenapa dia? Itu yang seharusnya membuat kita takjub. Dan para sahabat takjub, kenapa itu orang kok bisa masuk surga lebih dahulu? Padahal secara amalan menurut mereka yang mati syahid amalannya lebih banyak. Dan dia lebih semangat beribadah ketika dia hidup. Kata Nabi SAW mengatakan, Ama asya ba'dahu sana. Itu orang yang kedua mati, bukankah umurnya lebih 1 tahun? Dia hidup setahun kemudian. Iya Rasulullah SAW. Wa adraka Ramadan, dan dia mendapati bulan Ramadan. Artinya dengan tambahan umur dia bisa mendapatkan bulan Ramadan. Wa shama fi Ramadan, dan dia puasa di bulan Ramadan. Wa sajada lillahi kadza wa kadza, dan dia sujud sepanjang 1 tahun. Berapa sujud tambahan dibandingkan dengan orang yang mati duluan? Dia lebih banyak sujudnya dalam setahun itu. Nabi SAW mengatakan, derajat kedua orang ini bedanya bainas samai wal ardh, antara langit dan bumi. Tuh, kalau kita menghargai kita berada di bulan Ramadan, kita mensyukuri, kita akan mendapatkan rahmat Allah. Maka sekali lagi kita bersyukur karena Allah memperkenankan kita untuk masih datang ke rumah Allah sini. Karena biasanya di akhir-akhir Ramadan yang penuh itu apa? Mall. Yang penuh itu tempat bukber, buka bersama. Diundang buka bersama di masjid gratis. Datang. Aduh, mungkin nasi kotakan. Betul, untuk kasih nasi kotakan. Tidak tertarik orang. Buka bersama di rumah Allah, bukan di rumah makan. Antum bisa bayangin, antum sekarang acara buka bersama di rumah siapa? Rumah gubernur, rumah bupati, rumah presiden. Kira-kira kalau presiden yang ngundang buka bersama di istana, penuh nggak istana? Wow, kayaknya penuh ya. Tapi tatkala diundang buka bersama di rumah Allah, kita mikir. Tapi kita alhamdulillah yang hadir di sini dan semua yang hadir di rumah Allah pada saat ini, itu sebuah nikmat agung dari Allah, dan kita memulai majlis kita dengan tahmid dan pujian untuk Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmat-Mu senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Malam ini insyaallah kita masuk ke malam 22. Ramadan itu tidak lama, jemaah. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Umpamanya dari dia, yarhamukallah, dari dia kompol mau ke AKBP untuk menjadi Kapolres, biasanya ada sekolahnya. Untuk naik pangkat itu ada sekolahnya. Nanti dari AKBP mau bintang 1, kadang-kadang ada sekolah. Sekolahnya berapa bulan? 3 bulan, 6 bulan. Kita ini dikasih sekolah sama Allah 1 bulan. Bisa ngangkat derajat antum? Nah, khususnya di 10 hari terakhir. Sayangnya banyak umat Islam yang gak sampai sebulan sekolahnya. Antum lihat masjid-masjid tempat sholat tarawih, itu pertengahan Ramadan, awal Ramadan, Masya Allah, Masya Allah. Masjid ini pun kayaknya awal Ramadan full. Mungkin sampai ke tempat-tempat sandal, sampai Masya Allah semangatnya. Ibu-ibu apalagi dapat 10 hari, Masya Allah. Ada yang sudah tidak sholat tarawih. Nggak apa-apa nggak sholat tarawih, tapi masih puasa. Tapi masuk 15 hari, Masya Allah.
Ana tadi nggak ngelihat ya, tapi kemarin di Surabaya kita dari airport itu banyak warung yang sudah penuh jemaah. Jadi warungnya itu masya Allah masih dia beretika lah. Jadi dipasangin apa? Horden ya gitu. Jadi kalau antum melihat ke bawah itu masya Allah banyak kaki di sana. Entah kaki manusia atau kaki apa di situ jemaah. Karena mereka pikir puasa udah selesai, belum jemaah. Sekolahnya nih ayyaman ma'dudat syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dan Nabi SAW menjelaskan asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha wasyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Kata Nabi SAW, bulan itu 30 hari atau 29 hari. Kenapa kau hanya puasa 15 hari? Dan sebagian orang jamaah di acara buka bersama yang di restoran-restoran, sholat maghrib tidak, karena mereka puasa tapi tidak sholat. Ditanya kenapa puasa? Asyik kalau puasa itu, kata dia. Cuma asyik iya. Jadi kita makan bareng-bareng, sahur gitu, sholat, aduh sholat berat lah jemaah. Jadi dia puasa cuma nggak sholat, padahal rukun Islamnya yang kedua apa? Sholat. Makanya orang yang berpuasa namun tidak sholat diragukan niat puasa dia. Ingat, orang-orang yang menang dalam puasanya, yang sukses dalam puasanya adalah yang puasanya dikarenakan imanan wahtisaban. Antum hafalin dan antum cek, antum sampaikan kepada keluarga kerabat antum nih puasanya imanan wahtisaban atau karena nggak enak sama sahib-sahib. Ya sebenarnya sih awalnya nggak enak ya, karena di rumah kalau kita nggak puasa nggak dikasih makan sama orang tua. Akhirnya dia terpaksa puasa. Tapi mudah-mudahan di tengah jalan dapat hidayah tuh. Puasanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak puasa ini, ana tidak akan bosan mengingatkan, puncak ibadah puasa itu di 10 hari terakhir. Jadi kalau ada orang cari bonusnya Ramadan di 10 pertama, lalu dia berhenti, nggak dapet tuh. Yang disebut malam lebih baik dari 1000 bulan. Antum jamaah, ada yang jadi pegawai negeri. Oh jangan pegawai negeri, semua pegawai lah. Dapat THR nggak? THR itu gaji berapa bulan? Gaji 1 bulan kan? Masya Allah, gaji ke-13 katanya. Itu orang semangat banget, tiap hari tanya, kira-kira kapan turunnya THR? Masya Allah. Untuk gaji yang hanya 1 bulan orang itu bertanya dan berusaha. Dan kalau ada aturan di kantor, Masya Allah, ana sempat ngisi di sebuah rumah sakit acara buka bersama sampai terawih. Itu ana heran, kok banyak pegawai rumah sakit yang hadir, 120 lebih. Ya semua pegawainya hadir. Ana tanya, kok bisa hadir? Iya, kita bikin absen. Di absen. Nanti nggak tahu ada aturan yang tidak hadir, mungkin nggak dapat THR apa, itu hadir semuanya, hadir semua, keluarganya dibawa semua hadir. Untuk gaji yang 1 bulan kau bisa maksa diri untuk hadir. Ada yang gaji 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa engkau kok nggak tertarik untuk mencarinya? Sama sekali. Bahkan puasanya udah berhenti. Yang ibu-ibu udah Masya Allah, udah sibuk bikin kue. Dia pikir kenapa? Udah mau lebaran. Iya, lebarannya belum. Yang perlu dicari ini Lailatul Qadar. 1000 bulan, bayangkan. Katakan kepada si ibu, kira-kira ibu kalau suaminya dapat gaji 1000 bulan berhenti kerja? Ya berhenti kerja loh Ustaz. 1000 bulan itu 83 tahun Ustaz. Langsung pensiun suaminya. Betul. Orang kalau berpikir 1000 bulan itu
Tapi kan orang mikirnya lebaran. Sekarang tuh dia mikir jadi orang-orang sukses, orang-orang yang menang. Lebaran belum. Kenapa? Karena belum selesai perlombaannya. Kira-kira mungkin orang menang, dia umpamanya lari maraton 40 kilo, lari maraton 40 kilo. Dia Masya Allah lari kenceng sampai 30 kilo, menang dia di 30 kilo. Lalu dia duduk, alhamdulillah udah selesai. Sohibnya lewat loh. Mereka kok masih terus? Iya, belum selesai. Finishnya itu 40 kilo aja. Kita yang berhenti sebelum selesai Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan tentang Lailatul Qadar ini jemaah. Beliau mengatakan itu di awal Ramadan atau sebelum Ramadan. Beliau ketika mengatakan idza kana awwalu lailatin min Ramadan, ketika masuk awal malam pertama Ramadan, beliau jelaskan apa yang terjadi. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kemudian ada yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang ingin kebaikan, ini saatnya kau mencari kebaikan. Wa ya baghiyash syarr aqsir, orang yang ingin berbuat jahat, berhenti kau berbuat jahat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari meraih Lailatul Qadar, dihalangi dari mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia orang yang terhalang dari kebaikan. Ya bagaimana tidak? Kau hanya semalam ya, 10 hari terakhir nih, kau semalam fokus ibadah giat, kau dapat 1000 bulan. Daripada kau terus bekerja, setahun ya tetap setahun. Tapi ini satu malam kau dapat 1000 bulan. Habibatifillah, mudah-mudahan kita termotivasi untuk mencari Lailatul Qadar. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pengumuman untuk para pemenang. Jadi kalau kita melihat, mungkin anak salah ngasih judul juga, karena anak dipaksa untuk ngasih judul. Judulnya apa judulnya. Anak sebenarnya ingin berbicara tentang orang-orang yang sukses. Karena terus terang, kebanyakan dari kita salah memandang kesuksesan. Terkadang di televisi itu ada acara temu dengan orang-orang sukses. Orang yang dulunya miskin, kemudian tahu-tahu jadi menteri, macam-macam jadi apa, ditanya bagaimana kau bisa ke sana? Atau nanti ada orang yang berdagang, yang awalnya punya satu rombong bakso, kemudian dia jadi buka outlet di mana-mana, Masya Allah. Itu kadang-kadang kita bicara di sukses. Orang yang jualan pisang, yang awalnya cuma satu, kemudian jadi banyak. Oh, ini orang yang sukses. Di dalam Al-Quranul Karim itu ana baca ada 12 ayat yang mengatakan ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses. Muflih ini dari asal kata yang kita dengar kalau adzan, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Al-falah itu diterjemahkan apa? Ada yang menerjemahkan kemenangan, ada yang menerjemahkan kebahagiaan, ada yang menerjemahkan kesuksesan, kejayaan, macam-macam. Tapi kalau dilihat dari bahasa Arab, al-falah itu artinya memperoleh apa yang diinginkan dan terhindar dari hal yang membahayakan. Jadi memperoleh sesuatu yang memang diinginkan, dan dia terhindar dari hal-hal yang selama ini dia takut. Jadi kalau dikatakan orang itu sukses, orang ini namanya dia ingin kaya jadi kaya. Dia tidak ingin sakit, dia sehat. Itu orang sukses tuh. Tapi Allah menyebutkan ada kesuksesan yang lain daripada itu.
Maka di 12 ayat ini anak akan bacakan ayat-ayatnya, dan mudah-mudahan kita bisa merenungkan, karena bulan Ramadan itu bulannya Al-Quranul Karim. Yang kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertadarus dengan Jibril, setoran hafalan kepada Jibril setiap Ramadan 1 kali, kecuali Ramadan tahun 10 Hijriah, beliau setoran 2 kali Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, antum Ramadan ini berapa kali menghatamkan Quran? Paling tidak ya, kalau kita ikut yang paling rendah lah, hari ini sudah juz ke-21. Masya Allah. Makanya antum perlu kadang-kala memotivasi diri, tanya sama sahibnya yang semangat-semangat baca Quran. Tanya, bang, udah juz keberapa bang? Alhamdulillah, juz ke-3. Oh, banyakan anak juz ke-7. Abang juz ke-3, nah lihat abang baca Quran terus. Iya, ini yang ke-4 kali. Juz ke-3 yang ke-4 kali jemaah. Jadi dia udah 3 kali hafal, ini baru yang ke-4 nih. Di situ kita termotivasi. Tapi kalau antum tanya sama orang yang Masya Allah, Al-Baqarah 20 hari bacanya, antum alhamdulillah, anak masih lebih baik dari dia. Nggak semangat untuk beribadah. Maka di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk banyak baca Quran, karena itu bulannya Al-Quranul Karim. Dan antum melihat kekuatan Quran pada diri antum. Quran itu akan merubah kehidupan kita. Dan antum bayangin, bayangin negeri kita merdeka udah berapa tahun? 70 tahun. Dan kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu Al-Quran selama berapa tahun? 23 tahun. Dan 23 tahun beliau telah sukses menyelesaikan segala problematika. Dengan apa? Karena Allah kasih kitab dia. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Maka di sini nih kesuksesan ketika orang menjadikan Al-Quran sebagai imam mereka, sebagai petunjuk mereka, sebagai pedoman hidup mereka, tenang hidup. Karena Al-Quran ini bukan tulisan manusia. Quran itu bukan kitab yang dibikin oleh Nabi Muhammad SAW, tapi Quran itu kalamullah. Quran itu ucapan Allah. Antum kalau mau baca aturan yang Allah bikin dalam Al-Quran Al-Karim sampai hari kiamat, itu masih bisa dipakai. Tapi kalau kita lihat aturan yang dibikin oleh manusia, dapat 5 tahun direvisi. Kenapa? Kayaknya nggak cocok nih. Mereka sekarang kita lihat pemerintah kita bikin undang-undang hate speech, yang penebar kebencian itu bikin. Karena dulu belum ada. Dibikin lagi. Nanti 50 tahun kemudian antum akan lihat itu mungkin direvisi. Oh, direvisi. Kenapa? Nggak cocok sama zamannya. Tapi Al-Quran 1438 plus 13 berapa? 1451 tahun sejak diturunkan sampai hari ini, tetap itu menjadi kebahagiaan buat manusia. Mau bicara ekonomi? Bukan. Emangnya Al-Quran itu cuma untuk sholat? Tidak. Al-Quran bicara tentang hukum pasar, hukum jual beli, bicara Al-Quran. Allahu Akbar. Apalagi hal-hal yang remeh, masalah haid datang bulan wanita, itu dibicarakan oleh Al-Quran Karim. Masalah rembulan, antum lihat rembulan, kenapa rembulan itu kok jadi kecil, kemudian dia membesar lalu bulat, lalu kecil. Kenapa? Baca di Al-Quran tuh, antum akan dapatkan jawabannya. Masya Allah. Tuh, ada anak nangis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau jadi imam ada anak nangis, sholatnya dicepetin. Betul jemaah. Kayaknya ceramahnya perlu dicepetin.
Nah, kalau ceramah kan orang bisa, bapaknya bisa gendong anaknya datang. Tapi kalau sholat itu imam nih, yang jadi imam nanti itu imam tarawih, perhatikan, jangan cuma mau menghatamkan, baca panjang-panjang. Ada anak nangis, dia suruh siapa bawa ke masjid dia? Bukan. Dia itu ibunya bawa anaknya, ingin ngajarin anaknya sholat, mungkin dia nangis. Rasulullah SAW ketika sholat cepat ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, ra'ina tajawwazta fi sholatika, kok agak cepat sholatmu? Iya, aku dengar suara anak itu menangis. Aku tidak ingin ibunya kepikiran dengan anak. Sallallahu alaihi wasallam. Tuh sampai bicara itu. Haibati fillah, maka baca Quran. Anak katakan ada 12 ayat yang ditutup dengan faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang sukses, mereka adalah orang-orang yang menang. Tinggal sekarang nanti antum lihat, ana masuk enggak ayat ini? Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan madrasah untuk meraih ketakwaan. Dan kalau kita bicara ringkas, orang bertakwa itulah orang yang sukses sebenarnya. Yang pertama, oh Masya Allah ya, makasih banyak Bapak. Barakallahu fikum. Nah, Surat Al-Baqarah ayat 2 atau 3, 4, 5. Setelah Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk buat orang-orang yang bertakwa, di ayat kelima Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang menang. Mereka lah orang-orang yang sukses. Apa sifat mereka ini? Apa yang mereka lakukan? Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat yang pertama, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Apa aja yang gaib? Mereka beriman dengan Allah. Mereka beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Mereka beriman dengan adanya hari akhir. Mereka beriman dengan adanya surga. Mereka beriman dengan adanya neraka. Ini sifat pertama. Jadi kalau ada orang Muslim hanya percaya dengan sesuatu benda yang terlihat, oh belum, kau tidak akan sukses. Karena ada sebagian orang Islam mungkin yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, tidak percaya dengan adanya surga dan neraka, tidak percaya dengan adanya bidadari-bidadari di surga, sungai-sungai, mengatakan oh itu ramalan aja. Subhanallah, kau sudah keluar dari sifat pertama. Sifat pertama hudan lil muttaqin. Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita ini beriman sama Allah dan kita tidak melihat Allah. Kita beriman dengan adanya malaikat-malaikat Allah dan kita tidak melihat malaikat-malaikat Allah. Hadza huwal iman. Oleh karena itu nanti ketika matahari terbit dari barat, apakah bermanfaat imannya orang yang baru beriman? Nggak berguna lagi. Karena ini bukan gaib lagi, udah kelihatan. Nggak diterima keimananmu. Tapi di sini diuji keimananmu. Kita beriman dengan yang lain. Kok bisa percaya? Ya kita percaya. Karena yang menginformasikan kepada kita adalah orang yang percaya. Antum kalau tidak pernah melihat pulau Bali, sekarang kan zamannya udah beda, tapi anggap 50 tahun yang lalu ada orang datang cerita sama antum, antum tahu ada pulau yang indah, pantainya bagus gitu. Antum percaya sama dia, dia nggak pernah bohong, percaya. Dan kita tahu Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Orang-orang kafir yang benci sama beliau, ketika Nabi SAW mengatakan kalau aku kasih tahu kalian bahwasanya ada pasukan yang hendak menyerang kalian, kalian percaya nggak? Apa kata kaumnya? Ma jarrabna 'alaika kadziban. Kita nggak pernah mendapati engkau berdusta. Maka di sini kita beriman. Dan Al-Qur'anul Karim turun menantang semua umat manusia. Berapa jumlah penduduk Indonesia?
250 juta. Baik, berapa jumlah penduduk dunia? 7 miliar. Allah berkata kepada mereka semua, mulai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli." Surah min mithli. Kata Allah Jalla Jalaluhu, katakan Muhammad kepada mereka, kalau kalian masih ragu dengan Al-Quran, ragu kalian. Allah turunkan Al-Quran kepada hambanya. Kalian ragu, ya udahlah. Coba kalian bikin satu surat. Satu surat. Bukan full Al-Quran jemaah. Satu surat. Berapa ayat? Surat paling pendek berapa ayat? 3 ayat. Bukan surat Al-Baqarah, enggak, kau 3 ayat aja tuh. Kau bikin seperti inna a'tainakal kautsar. Dari zaman itu sampai sekarang, tantangan Allah itu masih berlaku. Dan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam yang pernah menyerang Islam, umpamanya kaum salibis yang menghancurkan Palestina pada waktu itu, mereka tentunya ingin menunjukkan kalau Islam ini tidak benar. Kok datangkanlah satu surat aja, bikin. Ternyata ada yang bisa bikin, nggak ada yang bisa bikin. Ada yang bisa bikin surat namanya surat kodok, karena di Al-Quran ada surat fil, dia bikin surat kodok. Nggak ada maknanya sekedar bicara tentang kodok ya, kodok itu suaranya subhanallah. Nah, maka nih Allah katakan sifat pertama beriman dengan yang, dan kita beriman dengan yang Allah. Kita beriman dengan Allah dan kita tahu Allah itu ada. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua dilahirkan di atas fitrah. Semua kalau ada masalah ya dia mengatakan terserah yang di atas, ya ada zat yang di atas yang mengawasi kita. Yang kedua, iman itu amalan hati, tapi iman itu juga dipraktekkan dalam raga dan diucapkan dalam lisan. Iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqad. Orang mengatakan beriman, saya beriman, mana buktinya? Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Makanya Nabi SAW mengatakan perbedaan antara kita sama mereka apa? Salat. Yang meninggalkan sholat kafir, kata Nabi SAW. Ustaz jangan gampang-gampang mengkafirkan orang. Kita tidak mengkafir, kita nggak boleh mengkafirkan fulan secara personal, nggak boleh. Tapi kita menyampaikan sabda-sabda Nabi yang di situ Nabi menvonis kafir secara umum, sampaikan. Memang gitu sabdanya. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi SAW, memaki seorang muslim itu kefasikan, dan membunuh seorang muslim itu kekufuran. Itu Nabi yang mengatakan hal itu. Tapi kalau kita memvonis orang itu kafir, hati-hati. Nabi sudah memperingatkan mulai dulu. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahadun." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, orang kafir, hati-hati bisa balik ke kau. Kalau ternyata dia muslim, berarti kau yang akan jatuh kafir. Vonis kafir ini gak main-main. Tapi berkaitan dengan sholat, memang banyak ulama yang berpendapat yang meninggalkan sholat itu kafir. Walaupun ada yang berpendapat kekufuran di bawah kekufuran. Tapi ingat syaratnya yuqimunas sholat. Kalau engkau ingin menjadi orang-orang yang sukses. Salat udah, apa kata Allah yang ketiga? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka berinfak dengan apa yang kami rizkikan kepada mereka. Antum tuh ketika berinfak sadar 100% kalau duit ini dari Allah. Sehingga sifat pelit itu akan hilang jemaah. Dan Ramadan momen untuk menunjukkan hal itu. Menunjukkan kepada siapa? Riya sama orang nggak perlu. Riya sama Allah. Kau dapat rezeki, ya Allah, aku dapat, ya Allah, ini dari kau, ya Allah, aku keluarkan 30%.
mudah-mudahan kau kasih ganti aku. Karena dia tahu itu rezeki dari Allah. Jadi kenapa kita harus pelit ya, Bang? Jadi orang yang sukses itu nggak pelit. Antum siapa namanya? Arif. Arif, kalau anak kasih antum uang 10 juta, mau antum? Masya Allah. Terus anak ngomong sama antum, yang 9 juta sedekah nanti aku gantiin. Gak masalah kan? Orang dikasih duitnya. Iya. Kenapa kita harus pelit dengan sesuatu kita dikasih jemaah? Kita dikasih sama Allah. Kau harus yakin. Jangan sampai seorang mengatakan nih gara-gara otakku. Aduh, kayak Qarun tuh. Qarun ketika disuruh sedekah, ketika disuruh berbuat baik, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat nih karena aku punya ilmu. Apa yang terjadi? Supaya dia tahu kalau dia itu makhluk yang lemah. Fa khasafna bihi wa bidarihi. Kita bikin bumi itu menelan dia dan rumahnya sekalian. Supaya kau tahu kalau kau itu nggak bisa apa-apa. Kau itu makhluk yang lemah. Semua yang ada pada dirimu, semuanya. Antum melihat semua yang ada pada diri anak, itu semuanya dari Allah. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita. Jari-jari bisa bergerak karena Allah SWT. Orang dikasih stroke nggak bisa gerak. Dia berangkat kemana, ke sini, situ. Kalau Allah nggak kasih nggak apa-apa. Ingat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini di 10 hari terakhir ada kesempatan untuk berlomba-lomba dapat Lailatul Qadar dengan sedekah. Bisa. Antum melihat ada orang iktikaf, antum beliin kopi. Umpamanya bisa beli kopi yang rentengan, beli kopi ini gula semua sediakan di masjid. Bilang, Pak Ustaz, tolong saya kasih kesempatan, saya yang ingin menjamu tamu-tamu Allah yang iktikaf di sini. Ana mungkin nggak bisa ngasih makan, tapi mungkin sekedar minuman. Supaya mereka yang iktikaf bisa terus baca Quran. Supaya yang iktikaf tidak ngantuk ketika qiyamul lail. Mungkin itu yang bisa antum lakukan. Ini sesuatu yang remeh sebenarnya jamaah. Tapi kadang-kadang kita tidak. Kenapa? Ibu-ibu yang mungkin tidak bisa berpuasa di akhir Ramadan karena datang bulan. Oke, kau mungkin bisa berikan sesuatu kepada mereka yang sedang berpuasa. Bikin berbuka. Dan kalau ngasih buka orang puasa, bikin yang enak. Ustaz katanya nggak boleh wisata kuliner orang yang puasa. Iya, tapi paling tidak kasih makanan yang ada staminanya. Jangan nasi banyak ya. Ustaz, itu yang mampu ya, alhamdulillah. Semampu. Tapi Allah itu suka apabila seorang berbuat menyempurnakan perbuatan. Masjid ini pakai karpet? Enggak. Alhamdulillah. Tapi kalau buat orang iktikaf kayaknya harus ada sejadah. Ada, Ustaz, ana mau sedekah sejadah saja. Mungkin di masjid ana punya 3 sejadah atau 2 atau 1 sejadah. Mungkin orang yang iktikaf kedinginan, dia bisa duduk di atas sejadah ana. Ana bisa dapat pahala dari Allah duduknya dia di atas sejadah. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. 10 hari memberi buka orang yang berpuasa, memberi sahur ya. Orang-orang kadang-kala santunan kepada anak yatim. Fadhol. Mungkin dia di bulan nanti di hari lebaran tidak punya baju, kau berikan baju. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Wa ma unzila min qablik. Dan dia beriman dengan apa yang diturunkan sebelumnya. Jadi Allah mensifati orang-orang Arab yang beriman dengan Al-Quran dan dengan kitab-kitab sebelumnya, dan mensifati orang-orang ahlul kitab yang mereka beriman dengan Nabi mereka, dan ketika Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam dia beriman dengan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Jadi kita harus beriman. Orang Islam itu tidak membeda-bedakan antara para nabi. Pernah di sebuah muktamar. Muktamar itu bahasa Indonesia apa? Konferensi umat beragama.
Kalau nggak salah di Curulado atau pokoknya di Spanyol sana. Anda lupa cerita itu. Di situ banyak ulama diundang. Mereka berbicara, tiap agama berbicara. Akhirnya umat Islam ditantang. Kenapa sih umat Islam ini kok nggak mau sama kita, kata dia. Siapa yang bilang nggak mau sama kalian? Kita ini mau sama kalian. Kita ini beriman dengan semua nabi kalian. Umat Islam itu beriman dengan semua nabinya orang Yahudi, beriman dengan semua nabinya orang Nasrani. Apa nggak fair umat Islam sudah beriman dengan nabi kalian semua? Kalian cuma tunggu satu, beriman dengan nabi kita, kan selesai. Kalau kita mau seimbang lah, kita beriman dengan nabi kalian semua, kenapa kalian nggak mau beriman dengan nabi yang satu aja? Kira-kira kita ada pertentangan? Nggak ada, udah jadi saudara kalian. Betul nggak jemaah? Kan tinggal satu. Umat Islam itu beriman dengan semua nabi dan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika ada orang Arab ditanya sama salah seorang ahlul kitab, kata dia, enak banget orang Islam ini. Dia bisa menikahi wanita Nasrani, wanita Yahudi. Kita nggak boleh nikahin wanita Muslimah. Kenapa kata orang Badui ini? Ya masalahnya gitu tuh. Kita beriman dengan nabi kalian, berarti kita boleh nikah sama perempuan-perempuan kalian. Kalian kalau beriman dengan nabi kita, anak kita kasihkan kalian. Boleh kau nikahin. Subhanallah. Islam benar-benar memberikan solusi. Cuma nggak ada yang mau dengan solusi itu. Qul ya ahlal kitab ta'alu. Ya aja. Islam cinta damai jemaah. Islam cinta damai. Bahkan dalam peperangan Islam pun ada kedamaian. Antum ingat ketika penaklukan Mesir, bangsa Mesir itu di bawah Romawi. Rajanya kalau nggak salah waktu itu Muqawqis. Itu rakyat Mesir hidup dalam penindasan. Ketika Islam datang, mereka buka pintu lebar-lebar. Datang, kau akan membawa kedamaian buat negeri ini dan bawa kedamaian buat Mesir. Maka ingat, tuh sifat orang yang konflik. Wabil akhirati. Dan dengan akhirat, hum yuqinun, mereka yakin. Kita harus yakin kalau kiamat itu pasti terjadi. Emangnya bagaimana dengan orang-orang yang pernah mendolimi? Kita lihat kadangkala ada rasa keadilan yang hilang, yang tidak kita dapatkan umpamanya dalam kehidupan ini. Kita merasa didolimi, baik itu di pengadilan umpamanya kita nggak salah, tanah kita milik kita, tahu-tahu diambil sama orang karena dia bisa bayar macam-macam tanah kita. Apakah dengan mati selesai kehidupan dunia ini? Mana keadilan Tuhan? Itu orang belum mendapatkan hukuman. Dia ambil harta, dia hidup enak, terus selesai. Oh, ada hari keadilan, Maliki Yaumiddin, ada hari pembalasan. Kita yakin dengan hari itu. Dimulai dengan kematian, dilanjutkan dengan azab kubur, dilanjutkan dengan dibangkitkan dari kubur, berjalan menuju padang mahsyar, dilanjutkan dengan telaga, dengan timbangan, dengan pembagian kitab, dengan sirat. Di situ ada neraka dan di surga Allah nanti. Wabil akhirati hum yuqinun. Apa kata Allah? Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas hidayah. Di atas hidayah. Jadi ketika berbicara hidayah, Allah bicara di atas. Tatkala berbicara kesesatan, Allah mengatakan fi dhalalil mubin, di dalam kesesatan. Karena orang yang di atas hidayah itu tahu dia di atas hidayah, tapi orang yang sesat tahu dia tersesat, nggak tahu dia. Karena dia seperti tenggelam di dalam kesesatan itu. Kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang sukses, yang menang sebenarnya jemaah. Kalau kesuksesan di dunia akan ditinggal. Bapaknya mati, masya Allah. Kadang-kala antum melihat orang kaya raya nggak bisa makan gorengan. Sukses, dia punya perusahaan 7, punya rumah sakit 8, dikasih gorengan, Allah. Fadl pak, enak ini pak. Nggak boleh sama dokter. Aduh kata dia,
Bapak duitnya banyak, nggak bisa beli gorengan, kata dia. Bisa dia beli gorengan 1 truk, bisa. Tapi makan tidak bisa. Sukses nggak sukses. Kadang-kadang ada orang-orang yang sukses malam lebaran di mana? Di rumah sakit. Dia di ruang ICU. Jangan ditanya tentang perusahaan dia. Rumah dia mungkin harganya 200 miliar. Tapi dia malam lebaran ada di mana? Di ruang ICU. Kerabatnya nggak boleh mendekat. Hanya ngelihat dari kaca. Halo. Ini kesuksesan dunia, iya cuma. Karena dunia ini bukan tempat tinggal. Ini tempat transit. Transit sebenarnya. Karena tempat kita sebenarnya di mana? Surga. Nabi Adam itu di surga. Diturunkan ke dunia dalam masa pengasingan. Di sini kau dicoba. Kau kira-kira bisa balik nggak ke tempat asalmu? Dan biasanya orang itu rindu akan balik ke tempat asalnya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ayat yang kedua di surat Ali Imran ayat 104. Allah mengatakan wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok manusia yang mengajak kepada kebaikan. Harus ada tuh coba. Di setiap keluarga paling nggak ada satu orang yang ngajak keluarganya kepada kebaikan. Biasanya tuh kalau ada satu anak yang mulai taat ya, mungkin dia udah ngaji, pulang dari pesantren, pulang itu dia mulai berdakwah. Orang sekitarnya ngomong, aduh, kau jangan menjadi ustadz lah, kata dia. Kita kan sohib, kata dia. Tetap sohib menyuruh kepada kebaikan. Yad'una ilal khair. Mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ingat, yang ma'ruf ini bukan yang ma'ruf menurut kita. Karena terus terang di masyarakat kita kadang-kala mereka menganggap ma'ruf sesuatu yang mungkar. Apa contoh? Pacaran. Kadang-kala orang tua anak perempuannya dibawa oleh cowok. Dibawa oleh cowok tuh. Ayah mau keluar ya, kata dia. Oh, fadhal, silahkan. Mudah-mudahan dijaga sama Allah. Ya orang tua kan ingin anaknya dijaga sama Allah. Dia anggap itu ma'ruf. Dia anggap itu sesuatu yang baik. Ketika, Pak, bagaimana Bapak membiarkan anaknya dibawa lelaki yang bukan mahram? Berduaan dengan yang bukan mahram, berboncengan dengan yang bukan mahramnya. Oh Ustaz, kan udah biasa itu Ustaz. Ya. Ingat, sesuatu yang ma'ruf di masyarakat belum tentu ma'ruf di mata Allah. Maka ukuran yang ma'ruf adalah qala Allah, qala Rasul. Adalah firman Allah dan sabda Nabi SAW. Itu ukuran ma'ruf. Karena di masyarakat kadang-kala, contoh nih, kalau kita bicara sekarang di Jakarta mulai cipiki, cipika itu sesuatu yang biasa. Cium pipi kiri, cium pipi kanan. Kalau teman laki nggak ada masalah. Ini sama istrinya teman. Tanya, oh, Masya Allah, siapa cipiki-cipika sama istrimu? Teman. Loh, biasa. Anak sama istri dia juga gitu. Ma'ruf la munkar. Dari mana munkar? Baca sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam tidak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Karena ada sebagian orang kalau melihat keponakannya tidak salaman dengan istri dia di rumah itu dengan sepupu-sepupunya, jangan sok suci dong. Nggak mau salam, subhanallah. Dan dianggap dia ini melakukan sesuatu yang mungkar. Itu terlihat. Ini ikut aliran apa? Ikut alirannya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kata Aisyah ketika berbaiat dengan para wanita, itu berbaiat dengan lisan, tidak bersalaman. Apakah ada orang yang hatinya lebih bersih dari Nabi Muhammad SAW? Tidak.
Jadi kalau dikatakan, Ustaz, ana ini salaman sama perempuan, tapi hati ana nggak ada apa-apa, bersih Ustaz, kata dia. Ya, apalagi teman Ustaz, gitu. Subhanallah. Makanya kadang-kala jemaah, ana kalau di airport ketemu orang-orang cewek-cewek minta foto sama Ustaz, foto Ustaz. Aduh, jangan ada ngomong. Karena menurut dia itu biasa. Kenapa sih? Nggak boleh jemaah, ini bukan mahrammu, siapa dia? Tahu-tahu anak sampai rumah nggak dibukain pintu sama istrinya. Kata dia, bang, kau foto sama siapa tuh? Nah, ingat, ya'muruna bil ma'ruf adalah ma'ruf yang sesuai dengan syariat, bukan ma'ruf yang menurut kita. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Harus ada tuh. Dan Nabi SAW udah jelasin nih, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dia rubah dengan tangan. Tidak semua mampu yang bisa merubah dengan tangannya, yang punya kekuasaan. Ayah sama anaknya bisa, tapi tetangga sama anak tetangganya bisa. Bisa berantem bapak. Betul. Tetangga melihat umpamanya anak tetangganya merokok, ditampar, kau merokok di sini. Oh, 2 hari berantem tuh tetangga. Karena kau kalau melihat kau tidak punya kekuasaan atas anak itu, kau kasih tahu bapak supaya tidak jadi keributan nantinya. Karena kalau mengingkari kemungkaran kemudian menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat, haram hukumnya. Jadi tujuan mengingkari kemungkaran adalah menghilangkan kemungkaran itu atau mengurangi kemungkaran itu. Jadi kalau kita mengingkari kemungkaran, umpamanya di pemerintah kita ada Satpol PP, itu bisa dengan kekuatan. Antum umpamanya lihat di pinggir jalan orang buka warung di atas trotoar, antum datang, bapak melanggar aturan, saya bongkar. Kamu siapa bongkar-bongkar terus? Tapi ketika Satpol PP yang bongkar, itu aja masih dilawan sama mereka. Apalagi kalau orang tidak punya kekuasaan. Ingat, dengan tangan itu ketika kau mampu dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih parah. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau nggak mampu dengan lisannya. Dan ini harus ada jamaah. Kadangkala nih di masjid-masjid itu ada orang tua yang nggak sholat ke masjid tapi anaknya ke masjid. Anaknya bikin keributan di masjid. Kita mau sholat, kita biarin aja mereka. Jangan, kau suruh kebaikan. Fadol sini ke depan. Ketika ngeliat di soft umpamanya anak-anak satu soft, engkau paling tidak di tengahnya, memisahkan 2 anak itu. Karena kita juga pernah kecil. Anak ingat ketika dulu kita ngaji di masjid itu, kalau sholat sama imam itu ditaruh di soft di belakang. Jadi nggak boleh kumpul sama yang tua-tua malah. Itu masya Allah, kita sholat goyang kanan, wah, goyang kiri gitu. Ya kira semua anak-anak. Seharusnya orang tua itu di situ kesempatan mendidik mereka di masjid. Kalau ada anak kecil dipisah jadi 2. Jadi dia tidak bisa bergurau. Bukan, anak-anak jangan bergurau, kita lagi mau sholat. Siap. Dia sholat ini ada yang ngontrolnya. Tetap amar ma'ruf nahi munkar itu sesuai kemampuan kita. Fa in lam yastati, nggak mampu. Anak kalau ngomong kan jadi ribut. Nih, fa bi qalbi, dia mengingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, itu iman yang paling rendah. Maka antum seharusnya nih ketika melihat perempuan-perempuan dengan pakaian yang mini, astagfirullahaladzim, astagfirullah, anak nggak bisa mengingkari gitu. Ya jangan dilihat terus antum. Antum tidak bisa mengingkari tapi dilihatin terus. Antum selesai mengingkari, ya Allah aku kepingin anak kalau bisa ngasih tahu ini itu, hati itu mengingkari ya, bukan mengiyakan. Dan itu tingkat keimanan yang paling rendah. Tuh orang kalau seperti ini apa kata Allah? Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang sukses dan menang. Mengajak kepada kebaikan,
menyuruh kepada yang ma'ruf, mengingkari kemungkaran dengan cara yang sesuai dengan syariat, antum akan jadi orang yang sukses. Dan kalau ada orang Islam membiarkan kemungkaran terjadi, umpamanya di kampung ini, ada satu rumah narkoba, kita tahu dia pengedar narkoba. Lalu kita mengatakan, udahlah, nafsi-nafsi, nggak usah mikirin tetangga ini itu, yang penting tidak mengganggu tetangga. Nah, Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Kalian takutlah kepada fitnah, kepada kekacauan, kepada azab Allah yang ketika turun tidak hanya mengenai pelaku dosa. Antum yang diem akan dapat azab. Makanya kadangkala ada gembong-gembong, naudzubillah, ana baca berita di beberapa tempat itu ada anak-anak yang jadi pelacur. Dan kita mendiamkan, bahkan satu kampung jadi kampungnya pelacur. Kalau diem itu azab Allah bisa kena semua negeri ini. Makanya harus ada yang mengingkari kemungkaran. Kalau di Surabaya itu dulu ada apa namanya? Doli. Nah, antum bisa bayangkan, doli itu bisa ditutup oleh seorang wali kota perempuan. Sudah berapa puluh tahun berganti wali kota, nggak ada yang sukses. Karena semua wali kotanya laki. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Ketika perempuan dia ngelihat anak-anak ya, neneknya pelacur, anaknya pelacur, cucunya jadi pelacur. Mau dibawa kemana masa depan negeri ini, jemaah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ingat, kalau mau sukses, amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan syariat. Pelajarin. Jangan sampai antum mengingkari kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat lagi. Karena tujuannya mengingkari kemungkaran itu menghilangkan kemungkaran itu. Baik, ayat yang ketiga di surat Al-A'raf ayat 8. Jamaah, azan jam berapa? 5.48, insyaallah. Tenang, bentar 5 menit sebelum azan ana berhenti. Atau berapa menit sebelum azan? Kan antum tetap ana berhenti nggak bisa makan juga antum. Nunggu azan makan. Ayat yang ketiga Al-A'raf ayat 8. Allah mengatakan wal waznu yauma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Allah mengatakan nanti itu timbangan benar-benar ada. Timbangan jamaah, timbangan kebajikan dan keburukan itu benar-benar ada. Orang yang berat timbangan kebaikannya faulaika humul muflihun. Itu orang yang sukses. Di sini ada isyarat kalau manusia tidak terbebas dari dosa. Siapa yang terbebas dari dosa? Nggak ada. Tapi nanti itu akan ditimbang antara dosa dan kebaikan. Yang lebih berat kebaikannya masuk surga. Itu sukses. Kita lihat di dunia ini, apakah kita sudah seimbang antara dunia dan akhirat kita, jemaah? Seimbang enggak? Ya, kayaknya belum seimbang. Buktinya apa? Ya buktinya nih, Allah hanya minta Ramadan 30 hari, kau 11 bulan silahkan makan, silahkan minum, gak puasa. Ternyata banyak orang yang 1 bulan aja gak mampu. Baik, Allah minta nih 10 hari terakhir cari Lailatul Qadar. Orang malah cari Lailatul Qadar di mall. Nggak ada di mall, ada di rumah Allah. Ingat, antum lihat, perlu seorang itu menghisap dirinya. Nih Ramadan udah 21 hari. Antum lihat nih, kira-kira 21 hari ini kebajikan ana lebih banyak atau biasa aja? Antum lihat, ana 21 hari Quran ya tadi. Terus terang Ustaz, ana Al-Baqarah belum selesai. Nah, sholat tarawih cuma 3 malam pertama. Duha, duha nggak pernah. Qobliyah ba'diyah nggak ada. Sholat wajib kadang-kala telat. Antum periksa. Sebelum nanti ada hisab, orang kan udah tahu nanti akan ada perhitungan. Sehingga sebelum ada perhitungan antum sudah menghitung diri. Kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasab.
Kalian hisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Orang-orang yang mau pensiun tuh jamaah menghisap dirinya. Anak punya duit berapa ya? Kira-kira bisa bikin usaha apa enggak? Macam-macam. Bagaimana dengan kita yang akan mati? Maka tolong kalian hisap. Sesuatu yang pasti kematian itu datang. Maka 21 malam antum lihat. Kalau ternyata Ustaz, ternyata anak nggak ada perubahan. Ya udah, masih ada sisa 9 hari atau 8 hari. Antum genjot semangat lagi beribadah. Dan ngaji itu nggak harus di masjid. Dan ana lihat pemandangan yang indah memang di bulan Ramadan. Itu orang di bus baca Quran, ya, di motor baca Quran, di halte baca Quran, di tempat-tempat masya Allah baca Quran. Dimanapun kau berada, kau baca kitabullah. Ustaz nggak bisa baca Quran Ustaz karena banyak urusan. Oke, zikir. Zikir amalan yang paling mudah, jamaah. Khususnya orang-orang yang kerjanya menunggu. Satpam tuh paling enak tuh. Kerjanya ngapain? Zikir aja dia nggak ada kerjaan apa-apa. Sholat nggak boleh, takut ada maling atau apa. Ya udah, kau duduk jagain zikir. Anak kadang-kadang ngelihat ya, kalau lewat di Jember itu lewat Armet, itu ada tentara yang jaga di depan pintu itu. Anak ngomong masya Allah tuh 2 jam dia berdiri. Kalau zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai terakhir berapa ratus dia baca tuh. Maka kita manfaatkan. Yang antum merasa waktu luang, zikir. Zikir itu termasuk amalan yang paling berat di timbangan. Rasul SAW mengatakan tentang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan di lidah, dicintai Allah Ar-Rahman, berat di timbangan. Antum ingin berat, banyak baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan zikir itu bisa menghapuskan dosa-dosa karena memberatkan timbangan tadi. Baik, yang keempat di surat Al-A'raf ayat 157. Di akhir ayat ini Allah mengatakan ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang sukses, yang menang, yang bahagia tuh. Kebahagiaan yang sebenarnya. Siapa mereka? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Yang nama Nabi Muhammad itu ada di Taurat dan Injil. Ada. Karena ini dari satu tempat, jemaah. Nabi Isa itu memberikan kabar gembira. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Udah dikasih kabar gembira. Di dalam Injil itu ada. Cuma memang terjadi Sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sukses yang mengikuti Nabi alaihi wasallam. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar. Ini sifat Nabi, beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Jadi kalau bicara belusuan ke pasar, Rasulullah SAW itu datang ke pasar. Beliau lihat orang jualan dipegang kok atasnya bagus ya, dimasukin tangannya sama Nabi ke bawah. Dilihat, apa ini yang bawa kok basah busuk ini? Apa kata sahabat ini? Asabathu sama, kena hujan ya Rasulullah SAW. Nabi beramar ma'ruf bernahi munkar. Apa kata Nabi SAW? Halla ja'altahu fawq. Kenapa kau enggak taruh di atasnya? Hatta yarahun nas, sehingga orang tahu kalau ini busuk. Man ghasya falaysa minna. Siapa yang nipu bukan dari golongan kami. Itu Nabi mengajarkan itu. Nabi melihat sahabat makan dengan tangan kiri. Ada orang di sisi Nabi makan dengan tangan kiri. Apa kata Nabi SAW? Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Beliau di dalam semua kesempatan beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Nabi itu menghalalkan semua yang baik. Jadi kalau antum melihat sesuatu dihalalkan dalam Islam, itu pasti baik. Insyaallah baik. Karena yang baik-baik dihalalkan. Kalau antum melihat sesuatu yang diharamkan, pasti itu buruk. Ya, antum melihat Islam mengharamkan semua yang memabukkan.
Apa aja model. Islam mengharamkan bangkai, Islam mengharamkan darah. Itu semua hal-hal yang buruk yang memang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Kalian tahu nih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meringankan ajaran umat-umat yang sebelum. Di ajaran umat-umat sebelum, sebagai contoh, kalau kena najis di umat-umat sebelumnya, baju kena najis itu nggak bisa dicuci, harus dipotong. Di dalam Islam, masya Allah. Kemudian di umat mereka, mereka beribadah di tempat beribadah mereka aja umpamanya. Tapi kita lihat Islam di bumi Allah ini semuanya masjid. Di mana azan, kau dengar azan kau masuk waktu sholat, kau sholat di tempat itu boleh. Itu ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kata Rasulullah SAW. Falladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, wa azzaru, dan mendukung Nabi Muhammad, wa nasaru, dan membantu, wattaba'un nur alladzi unzila ma'a, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya. Apa yang cahaya? Apakah cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Quran. Jamaah, ana mengingatkan kita yang merasa dirinya umat Islam. Ada yang umurnya 50 tahun belum selesai membaca cahaya yang Allah turunkan. Dia baca kitab ini, dia baca aturan ini, dia baca pengumuman ini, dia baca pengumuman itu, tapi Quran belum selesai. Beberapa kali dalam kajian ana sebutkan bahwa Quran ini terjemahannya berapa halaman sih? Berapa halaman? 600 halaman? 1000 halaman? Anggap 1000 halaman. Kalau seorang muslim membaca Quran tiap hari 1 lembar, tiap hari 1 lembar dia baca, dengan artinya dia menghatamkan Quran itu berapa tahun? 3 tahun. Artinya kalau dia membaca umur 20 tahun, umur 23 dia sudah selesai, sudah faham tuh dengan aturan Allah. Anak-anak yang kuliah jamaah itu baca kitab-kitab dari gurunya, masya Allah. Anak SD aja kita lihat buku-bukunya berapa banyak mereka. Mengapa? Dengan Al-Quran, cahaya yang Allah turunkan, yang pelitanya tidak pernah mati, tidak pernah padam, kita belum menyelesaikan. Malu jemaah. Kalau ada muslim umur 50 tahun umpamanya dia belum selesai baca Quran dengan artinya, kok kemana aja selama ini hidupmu? Allah menurunkan firman-Nya tidak kau baca. Nih, Allah katakan wattaba'un nural ladzi unzila ma. Mereka mengikuti cahaya yang Allah turunkan kepadanya. Gimana mau mengikuti cahaya itu kalau nggak ngerti, kalau nggak faham? Dan alhamdulillah di setiap HP bisa ada Quran, ada Quran terjemahannya. Artinya murah sekarang untuk menjadi mukmin yang benar. Bisa kita lakukan hal itu. Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Baik jemaah, kayaknya anak akan tutup. Baik, anak akan sebutkan di surat At-Taubah ayat 88. Kemudian di surat Al-Mu'minun ayat 102. Kemudian di surat An-Nur ayat 51. Nih, Anda bacakan An-Nur 51 tentang orang-orang yang sukses. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Di An-Nur 51 Allah mengatakan orang yang beriman tuh kalau dipanggil kepada aturan Allah, kepada Allah dan Rasulnya agar memutuskan masalah di antara mereka itu dengan keputusan Allah dan Rasulnya, apa kata orang yang beriman? Sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang yang sami'na wa ata'na itu orang-orang yang sukses. Tidak banyak tanya dalam masalah aturan-aturan Allah. Ya udah dilaksanakan. Kemudian di surat Ar-Rum ayat 38. Ar-Rum ayat 38. Allah mengatakan fa'ati dzal qurba haqqah. Berikan hak-hak kerabat. Wal miskin, dan orang-orang miskin.
wa ibnas sabil, dan orang-orang yang putus perjalanannya. Dzalika khairun lil ladzina yuriduna wajha Allah. Itu lebih baik buat orang-orang yang ingin wajah Allah, yang ingin berjumpa dengan Allah. Wa ulaika humul muflihun. Nih perhatian sama keluarga. Islam itu bukan cuma hablum minallah. Islam itu perhatian sama kerabat. Oleh karena itu kalau umat Islam ini semua perhatian sama kerabat mereka, insya Allah orang miskin itu berkurang jumlahnya jemaah. Karena wallahu a'lam, ana melihat hampir di setiap keluarga itu ada satu yang sukses. 5 anak, ya, satu sukses. Yang satu kalau mengangkat keluarganya selesai. Tapi mereka pelit dan tidak memberikan hak-hak kerabat. Maka banyak orang miskin. Kadangkala kakaknya kaya, adiknya dibantu sama orang lain. Kok bisa itu? Karena bukan termasuk orang-orang yang sukses mereka. Kemudian di surat Luqman ayat 5, di surat Mujadilah ayat 22, di surat Al-Hasyr ayat 9, yang ke-12 surat At-Taghabun ayat 16. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Sisa waktu gunakan untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah SWT. Kayaknya pertanyaan habis berbuka jemaah. Kita kalau suruh jawab pertanyaan, insya Allah mudah-mudahan lain waktu kita bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi yang jelas jemaah, orang yang berpuasa punya doa mustajab. Di antara doa-doa yang terbaca, minta supaya bisa istiqomah, minta supaya husnul khatimah, minta supaya dapat qiyam Lailatul Qadar, bisa bangun dan meraih Lailatul Qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.